Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1961 sampai tahun 1963. Harus kukatakan, biji melon kepala Yan Nangui, pemilik keluarga Yan, benar-benar sedikit lucu, atau lebih tepatnya, tuti. Bahkan Howard Zhang saat ini tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi di kepala Han Utara. Untuk sesaat, Howard Zhang bahkan ingin membelah kepalanya untuk melihat apakah itu pasta atau gumpalan kotoran. Jelas, situasi hari ini dapat dilihat dengan jelas, tidak ada gunanya berjuang lagi, bahkan jika darah Yan Nan Anda memercik di tempat, apa yang dapat Anda lakukan? Apakah tidak mungkin pedang biru akan mengubah strategi keseluruhannya ke utara karena kematian Anda? Jadi semakin seperti itu, semakin Howard Zhang tidak dapat memahami apa yang diminta Yan Nangui pada akhirnya. Bukankah itu hanya masalah mencari belas kasihan? Sambil berpikir, Howard Zhang menggelengkan kepalanya dengan getir. Saat ini, apa yang diinginkan Yan Nangui sangat sederhana. Dia hanya menginginkan kehidupan Howard Zhang. Ada satu lagi yang berharap agar 6 keluarga utara tidak menyerah untuk melawan. Jika dia berhasil membunuh Howard Zhang, Dewa Pedang Biru, hari ini, itu akan membuktikan bahwa Pedang Biru tidak memiliki hal yang buruk. Selama orang-orang Kerajaan Utara bersatu, bukan tidak mungkin untuk mempertahankan warisan Kerajaan Utara yang berusia seabad dan kepentingan pribadi mereka. Yan Nangui menggunakan darahnya sendiri untuk membuktikan masalah bagi 6 keluarga di Kerajaan Utara, yaitu, kita bisa, benar-benar bisa. Jelas, sikap Sen Junhao yang mendorong Yan Nangui untuk membuat pilihan seperti itu. Sebelumnya, Yan Nangui dapat melihat dengan jelas bahwa klan Kerajaan Utara yang dipimpin oleh Sen Junhao siap untuk menyerah pada Pedang Biru, yang merupakan keputusan yang tidak dapat disetujui oleh Yan Nangui. Saat ini, hanya ada 2 cara bagi Yan Nan untuk kembali ke rumah. Yang pertama adalah mengalahkan Howard Zhang untuk mengulur waktu bagi keluarga-keluarga di Kerajaan Utara ini, yang juga untuk meningkatkan kepercayaan diri 6 keluarga utara untuk melawan Pedang Biru. Yang kedua adalah bahwa dia dibunuh oleh Howard Zhang dan menjadi orang yang tidak berharga dan tidak berguna bagi sejarah Kerajaan Utara. Tentu saja, tidak peduli apapun situasi pertempuran berikutnya, untuk kembalinya Yan Nangui, hanya ada satu hasil pribadi, yaitu, ia akan menghilang selamanya di tanah ini dan meninggalkan orang-orang yang paling disayanginya selamanya. Howard Zhang masih menghargai dan mengagumi keberanian Yan Nangui untuk kembali ke kematian. Namun, selain penghargaan dan kekaguman, Howard Zhang juga memiliki sedikit rasa kasihan dan ketidakberdayaan di hatinya. Fei Mayer mengguncang pohon dan mencari jalannya sendiri menuju kematian. Melihat Yan Nangui, yang telah mengumpulkan kekuatan lagi, Howard Zhang hanya memberikan penilaian terhadap 8 kata ini. Saat ini, Yan Nangui tampaknya telah melupakan hidup dan mati. Minggunya sangat singkat, dan warna darahnya menjadi semakin pekat. Dalam proses berlari, semua orang menemukan bahwa tubuh Yan Nangui tiba-tiba mulai membesar. Melihat punggung Yan Nan, Sen Junhao tampaknya telah melihat seekor harimau ganas yang kelaparan. Sayang sekali lawan harimau itu saat ini bukanlah seekor kelinci putih kecil, melainkan seekor naga raksasa. Momentum menurun harimau itu kini telah terbentuk di tubuh Yan Nangui, dan bentuk tubuhnya yang besar menghantam Howard Zhang dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun saat ini, Yan Nan tidak melakukan telapak tangan atau pukulan. Dia hanya membuka lengannya ke arah Howard Zhang. Saat berikutnya, lengan Yan Nangui yang kuat memeluk Howard Zhang dengan erat dan mengunci Howard Zhang dalam pelukannya. Kemudian tawa ganas keluar dari mulut Yan Nan, hahaha, Howard Zhang, tidak peduli dewa pembunuh macam apa dirimu, mati, mati, ayo mati bersama. Saat dia mengatakan ini, tubuh Yan Nangui tiba-tiba terangkat dari tanah, dan orang-orang melihat tubuhnya yang bengkak dan dengan paksa membawa Howard Zhang ke langit kediaman Xiao Jia. Pada saat yang sama ketika Yan Nangui kembali ke rumah, langit malam yang suram di utara tiba-tiba berubah. Bintang-bintang di langit mulai menyala satu persatu, dan orang-orang di tanah dapat melihat bahwa ada semacam hubungan yang tidak dapat dijelaskan antara bintang-bintang yang menyala di atas kediaman Xiao Jia saat ini. Lebih dari 10 atau 20 bintang terhubung satu sama lain, dan secara bertahap berubah menjadi pola burung layang-layang. Itu tampak sangat aneh. Nah, apa itu? Menunjuk ke langit, Jin Wan'er di tanah merasa sedikit bingung. Adapun Jin Wan'er, hatinya cukup kontradiktif. Saat ini, dia berharap bahwa langkah terakhir Yan Nangui dapat menaklukkan Howard Zhang, tetapi dia tidak ingin Howard Zhang terluka atau bahkan mati. Oleh karena itu, ekspresi Jin Wan'er tampaknya sangat kusut dan sangat tertahankan. Di sisi lain, Sen Junhao menyeka matanya yang sudah tua dan redup. Setelah beberapa saat, dia terkejut dan berkata, kekuatan bintang adalah kekuatan bintang yang langka. Yan Hui. Ternyata ini adalah Yan Hui yang sebenarnya. Sen Junhao, yang sudah putus asa, sekali lagi menyalakan secercah harapan. Bagaimanapun, Howard Zhang, Dewa Pedang Biru pembunuh, meskipun dia kuat, Sen Junhao mungkin tidak dapat menahan kekuatan bintang.
Sayang sekali Shen Junhao tidak tahu bahwa Howard Zhang, dewa pembunuh, bahkan tidak takut dengan guntur langit. Terlebih lagi, kekuatan bintang-bintang, menurut Howard Zhang, bahkan tidak memenuhi syarat untuk memberinya pelatihan fisik. Saat ini, sosok Yan Nangui masih mengembang di langit di atas kediaman Xiao. Pola darah di bagian belakang dadanya adalah satu dan satu, berkelap-kelip dan berkelap-kelip, yang tampaknya bekerja sama dengan kekuatan bintang-bintang di langit. Dan tubuh Yan Nangui saat ini seperti kuali tungku, menyerap kekuatan bintang-bintang. Setelah melihat ini, Howard Zhang sedikit memahaminya. Dia berkata dengan senyum di wajahnya, ambil tubuh sebagai kuali tungku, dan serap kekuatan bintang-bintang antara langit dan bumi. Ketika tubuhmu tidak dapat menahan kekuatan bintang-bintang yang luas, itu akan meledak, sehingga mencapai efek yang sama seperti lawanmu. Apakah ini Yan Hui keluarga Yanmu? Mendengarkan penjelasan Howard Zhang, Yanan akhirnya menyeringai dan berkata, hei, nak, kamu baru tahu sekarang bahwa sudah terlambat. Kamu hanya akan menunggu untuk mati bersamaku. Senang, bisa mati bersama Howard Zhang, Yan Nangui kembali merasa sangat bahagia saat ini, bagaimanapun juga, hari ini tidak semua orang bisa membunuh Dewa Pedang Biru. Namun, suasana hati bahagia Yan Nangui jatuh di mata Howard Zhang, yang merupakan lelucon besar. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan sedikit kekuatan bintang? Untuk pertanyaan retoris Howard Zhang, Yan Nangui hanya meremehkan untuk mengatakan, anak Howard Zhang, sudah saatnya kamu masih berbicara. Jika kamu bisa membunuhmu, kamu akan tahu nanti. Mengenai kepercayaan diri Yan Nangui, Howard Zhang hanya mendesah pelan, benar-benar menyedihkan, kebodohan yang menyedihkan. Tidakkah kau tahu bahwa orang-orang kuat di alam Tianyuan tidak takut pada guntur Tiandao? Apa yang bisa kulakukan dengan kekuatan bintang-bintang kecil? Tidak diragukan lagi bahwa kata-kata Howard Zhang dimaksudkan untuk membuat Yan Nan kembali ke hatinya. Namun, sebelum Yan Nan kembali kepada Tuhan, Howard Zhang berkata lagi, Yan Nan, kau sangat berani dan tak kenal takut, tetapi kau sangat bodoh, aku bisa berjanji padamu untuk menjaga seluruh tubuhmu. Saat dia berbicara, Howard Zhang tiba-tiba membuka mulutnya. Sinar cahaya yang ganas dari mulutnya melesat lurus ke langit. Namun untuk sesaat, bintang-bintang terang di langit malam kediaman Xiao Jia tiba-tiba meredup. Bab 1962. Harus dikatakan bahwa di mata Howard Zhang, orang-orang dari 6 keluarga di Kerajaan Utara berarti beberapa katak di dasar sumur. Yan Nangui, yang dikenal sebagai Master No. Satu di Kerajaan Utara, memiliki delusi untuk menggunakan kekuatan bintang untuk mati bersama Howard Zhang. Ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang konyol dan lucu bagi orang kuat di alam Tianyuan. Ini bukan untuk mengatakan bahwa kekuatan bintang sangat lemah, tetapi kekuatan bintang yang dapat dimobilisasi Yan Nangui saat ini terlalu kecil dan terlalu jauh. Kekuatan yang disebut Yan Hui dalam gerakan ini tidak berbeda dengan kekuatan bintang-bintang yang sebenarnya di seluruh dunia, jadi perbedaannya adalah setetes air dan lautan. Howard Zhang hari ini berada di udara, tetapi mulutnya membuat seluruh langit rumah Xiao Jia tiba-tiba meredup. Hei, apa yang baru saja dia lakukan? Bagaimana ini mungkin? Saat ini, apalagi 6 keluarga di Taman Xiao Jia Zuang, bahkan Yan Nangui di langit merasakan ketakutan yang mendalam. Tidak ada seorang pun di sini yang tahu cara apa yang digunakan Howard Zhang pada akhirnya, dan tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana Howard Zhang melakukan semua ini. Orang besar itu melihat pemandangan ini seolah-olah dia sedang melihat keajaiban. Kengerian menutupi wajah mereka dan memenuhi seluruh hati mereka. Dan sekarang laut, kota langit. Ketika Kevin Ye melihat pemandangan ini, ada perasaan menangis dan tertawa. Ah! Sambil mendesah panjang, Kevin Ye hanya berkata dengan suara lembut, benar-benar hal yang besar untuk menggunakan kekuatan bintang untuk menghadapi klan penyihir kuno. Pada masa itu, 12 penyihir dari klan penyihir terkenal karena bertarung melawan susunan besar bintang di langit. Terlebih lagi, mereka adalah produk dari 4 perbedaan di depan mereka. Saat dia berbicara, Kevin Ye melambaikan tangannya dengan lesu. Cermin gelap yang telah dipajang di ruang tamu langsung diambil kembali oleh Kevin Ye. Tampaknya Kevin Ye tidak lagi tertarik untuk menonton perang yang membosankan di Kerajaan Utara. Saat ini, Lin Sailing di satu sisi tertawa. Naik turun, kenapa kamu tidak terus mencari? Namun, Kevin Ye tersenyum, dan seluruh orang itu begitu malas sehingga dia bersandar di sofa. Tidak, situasi keseluruhan telah ditentukan. Apalagi yang bagus untuk dilihat. Yanan kembali ke rumah, kebodohannya telah merugikan seluruh keluarga Yan Jia di Kerajaan Utara dan semua orang di Fanceng. Saya khawatir langkah selanjutnya adalah membersihkan seluruh Kerajaan Utara dengan pedang biru. Itu tergantung pada kendali mereka sendiri apakah tangan mereka ringan atau berat. Apakah kamu akan membiarkan mereka membuat keputusan sendiri? Lin Sailing mematahkan pemikiran hati-hati Kevin Ye dalam satu kata. Namun, Kevin Ye hanya tersenyum tipis, tidak mengakui maupun menyangkal. Beberapa saat kemudian, Kevin Ye mengambil sepotong kue dari meja teh dan mengunyahnya 2 kali.
Kemudian, matanya tiba-tiba menatap langit di luar ruang tamu dan berkata, "Tarian kupu-kupu, bersiaplah sebentar. Akan ada tamu yang datang sebentar lagi." Sepertinya tindakan pedang biru membuat banyak orang di timur tidak bisa duduk diam. Saat dia berkata, mata Kevin Ye menyipit dan senyumnya penuh arti. Dan mendengarkan kata-kata Kevin Ye, Lin Sailing juga sedikit tertegun. Dengan sangat cepat wajah Lin Sailing menjadi tenang, pasang surut. Apakah pintu surga tersembunyi dari orang-orang tua itu tidak ada habisnya? Kevin Ye dengan seenaknya tertawa 2 kali dan berkata, siapa mereka? Terakhir kali mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan di keluarga Ye, ibu kota kaisar. Sekarang pedang biru pergi ke utara lagi. Apakah aneh bahwa mereka bisa stabil di hati mereka? Dan kali ini, selain orang-orang dari Sekte Tiandaoyin, ada sosok misterius yang akan datang. Kota langitku akan segera ramai. Kata Kevin Ye tidak tinggal diam dan bermain-main di tangan kue busa, tampaknya ada yang menantikan kemunculannya. Sebaliknya, Lin Sailing menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan, orang-orang tua ini, jika mereka menginginkan keuntungan, mereka dapat menemukan pedang biru dan Charlie Qin. Apa yang mereka lakukan di sini? Kata Lin Sailing perlahan-lahan berdiri, dan kemudian dengan wajah enggan keluar dari ruang tamu kota langit. Jelas, dari sikap Lin Sailing, dia tidak menyukai orang-orang di Tiandaoyin Men, karena mereka terlalu Filistin. Meskipun orang-orang Saleh ini tampaknya berteman dengan Kevin Ye dan Kota Langit saat ini, Lin Sailing tahu bahwa sikap mereka adalah karena kultivasi Kevin Ye terlalu tinggi, yang mengandung terlalu banyak ketidakberdayaan. Ketika Kevin Ye meninggal, orang-orang ini tidak akan pernah datang untuk membantu. Oleh karena itu, orang-orang ini bukan teman Kevin Ye. Paling-paling, mereka hanya komunitas yang berkepentingan. Bagaimana mungkin Kevin Ye tidak tahu tentang ini? Namun, Timur saat ini tidak dapat melakukannya tanpa gerbang surga yang tersembunyi. Bagaimanapun, ortodoksi mereka tidak hanya dilestarikan di dunia manusia. Tentu saja, dari awal hingga akhir, Kevin Ye tidak menggerakkan pikirannya untuk menghancurkan gerbang surga yang tersembunyi ini. Pada saat ini, bulan yang sepi ada di langit, dan Kevin Ye hanya duduk sendirian di ruang tamu kota langit. Di samping telinganya, suara pembunuhan tidak dapat dibubarkan untuk waktu yang lama. Mendengar suara-suara pembunuhan ini, Kevin Ye tahu bahwa 2 pasukan pedang biru kerajaan utara kecuali Feng Tian telah memulai pembantaian Fan Cheng dan Luo Sheng. Pada saat ini, di Feng Tian kerajaan utara, di Taman Xiao Jiazuang, bintang-bintang yang dipanggil oleh Yan Nangui memudar satu persatu, dan pola-pola pada tubuh Yan Nangui juga padam. Yan Nangui, yang telah dipenuhi dengan kekuatan bintang-bintang dan akan meledak, tampak seperti bola yang frustrasi, dan seluruh orang itu layu. Namun demikian, Yan Nangui masih mati, memegang Howard Zhang, masih memegang keinginan untuk mati bersama Howard Zhang. Namun, menurut pendapat Howard Zhang, betapa konyolnya hal itu. Howard Zhang tidak bermaksud melepaskan diri dari Yanan, tetapi dia menghirup udara dingin lagi. Dengan hanya satu napas kungfu, Yan Nangui segera merasakan ada sesuatu yang salah. Dia seringan burung layang-layang, dan kakinya seperti dikunci oleh rantai, dan Howard Zhang di lengannya seperti beban berat. Adapun Yan Nangui, Howard Zhang hanya tertawa dan berkata, Tuan Yan, apakah ini sulit? Karena ini sangat sulit, mengapa Anda tidak melepaskannya? Namun, Yan Nangui hanya menggertakkan giginya dan berkata, Howard Zhang, Anda gila. Saya tidak akan melepaskannya bahkan jika saya sudah mati. Bersikeras, ini benar-benar keras kepala. Dalam hal ini, saya harus menyalahkan Anda, Tuan Yan. Saat dia mengatakan ini, Howard Zhang tiba-tiba menjadi marah. Tiba-tiba, Yan Nangui tersadar dan merasakan lengannya seberat gunung. Dengan kekuatan Howard Zhang yang kuat, tubuh Yan Nangui tiba-tiba jatuh di langit, dan kemudian jatuh dengan cepat. Kecepatannya seperti meteor yang akan menghantam bumi. Menatap 2 bola daging besar yang jatuh dengan kecepatan melampaui waktu dan ruang, Shen Junhao dan yang lainnya awalnya tercengang, dan kemudian mereka tidak tahu siapa yang berteriak, tidak, semuanya, minggir. Dan tepat pada saat suara ini baru saja jatuh, suara keras mengguncang seluruh kota Feng Tian. Adapun Taman Xiao Jiazuang, Howard Zhang dan Yan Nangui, yang mendarat di udara, menabrak Tiankeng yang sangat besar. Saat ini, Tiankeng tersebut masih mengeluarkan asap tebal, yang terlihat seperti telah dibombardir oleh beberapa senjata berat. Ketika kabut dan debu berangsur-angsur menghilang, Howard Zhang berdiri di tengah lubang seolah-olah dia tidak melakukan apapun. Dia berada di dalam lubang, tetapi tidak ada debu di pakaiannya. Dengan cara ini, Howard Zhang memutar lehernya, menatap semua orang di luar lubang, dan kemudian berkata dengan lembut, kalian, siapa lagi yang ingin bertarung denganku? Bab 1963. Rumah bangsawan Xiao Jia saat ini telah hancur total, bahkan reruntuhannya pun tidak dapat dikatakan. Melihat sekeliling, Taman Xiao Jiazuang tertutup debu. Semua bangunan di taman tersebut pada dasarnya telah hancur kecuali dinding-dinding yang bentuknya kecil. Berdiri di dalam lubang besar, Howard Zhang sangat mendominasi di depan bulan yang terang. Siapa lagi yang dapat menakuti orang lain di luar Tiankeng?
Di antara 6 keluarga besar di Kerajaan Utara, saya khawatir tidak ada seorang pun seperti Yan Nangui yang begitu kejam dan begitu hina. Dengan satu suap matahari, bulan, dan bintang, ia menghancurkan kembalinya Yanan ke Yanhui tanpa usaha apapun. Setiap orang yang hadir di sini memiliki pemahaman baru tentang kekuatan teror Howard Zhang. Bahkan jika Xiao Hongnan telah meninggal, ia tidak mati. Sekarang, sepertiga dari 6 keluarga di Kerajaan Utara telah disingkirkan. Siapapun yang berani berdiri dan menantang Howard Zhang saat ini pasti ada yang salah dengan kepalanya, dan ada yang salah dengan matanya. Di antara reruntuhan, Shen Junhao, Jin Wan'er dan yang lainnya harus bekerja keras untuk keluar dari rumah-rumah yang runtuh. Dan ketika mereka berdiri dengan tergesa-gesa, sosok Howard Zhang telah melayang dengan lembut ke arah mereka. Melihat pemuda yang tidak dapat dikalahkan itu, Shen Junhao telah menyerah sepenuhnya, dan Wanyan Kangda tidak bangun dari tanah sepanjang malam. Pada saat ini, kaki semua orang menjadi lunak dan bahkan gemetar. Merasakan tenggorokannya yang kering dan serak, Shen Junhao hampir putus asa. Shen tua, Yan Nangui sudah mati. Aku berjanji padanya untuk menjaga seluruh tubuhnya. Kau bisa menguburnya nanti. Pernyataan Howard Zhang yang meremehkan sebuah kalimat tetapi di hati semua orang di tempat kejadian memicu gelombang besar. Tetapi jelas, kata-kata Howard Zhang tidak selesai, jadi mereka mendengarkannya dan berkata, tentu saja, kau juga dapat memilih untuk terus melawan, dan akhirmu akan sama dengan Yan Nangui. Pada saat itu, aku berjanji untuk meninggalkan seluruh tubuhmu, sehingga kau dan Yan Nangui dapat turun bersama untuk menjadi pendamping. Ancaman, ini adalah ancaman buah merah, tetapi dalam menghadapi ancaman yang paling nyata dan kuat ini, Shen Junhao dan yang lainnya tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Karena jika kita teruskan, akhir dari dirinya dan orang lain tidak sesederhana Aib. Pada saat itu, Howard Zhang mungkin akan membunuh mereka semua. Mata Shen Junhao berputar ke atas dan ke bawah saat ini, diikuti oleh desahan panjang ketidakberdayaan. Di antara orang-orang di sini, orang yang lebih cepat daripada Shen Junhao untuk memperhatikan bukanlah orang lain, tetapi Jin Wan'er. Dibandingkan dengan ketakutan dan gemetar Shen Junhao, Jin Wan'er jauh lebih tenang. Saat ini, meskipun Jin Wan'er juga tertutup debu, dia sangat berani untuk datang ke Howard Zhang lagi. Namun, alamat Jin Wan'er untuk Howard Zhang sekarang sangat berbeda. Dia bukan lagi adik laki-lakinya, tetapi Direktur Zhang. Direktur Zhang, saya akan memberitahu semua anggota keluarga Jin untuk membubarkan tim Jin Jiawei. Orang-orang dari keluarga Jin akan menjadi orang-orang biasa di timur mulai sekarang. Saya harap Direktur Zhang tidak akan mempermalukan mereka di masa depan. Pernyataan Jin Wan'er begitu serius sehingga tidak tampak seperti lelucon atau basa-basi. Sambil mengatakan itu, Jin Wan'er langsung mengeluarkan layar ponsel yang rusak, tampaknya siap untuk menelepon, menyampaikan perintahnya sendiri. Setelah Jin Wan'er adalah Wanyan Kangda. Awalnya, Wanyan Kangda takut dengan pemandangan mengerikan di depannya. Dia menggigil dan tidak berani bergerak. Tetapi setelah melihat sikap Jin Wan'er, Wanyan Kangda tampaknya telah menemukan arahnya sendiri dengan sekejap cahaya. Saat ini, Wanyan Kangda merangkak seperti anjing, merangkak ke kaki Howard Zhang, dan menyeret celana Howard Zhang. Dia menangis dengan air mata dan terisak, Direktur Zhang, kami keluarga Wanyan bersedia membubarkan penjaga, dan menjadi orang biasa mulai sekarang. Selain itu, kami keluarga Wanyan bersedia melakukan apa saja untuk Lan Jian dan Direktur Zhang. Mulai saat itu, kami akan menjadi anjing Direktur Zhang. Kami akan melakukan apapun yang diminta Direktur Zhang. Saya jamin bahwa keluarga saya tidak akan pernah acuh tak acuh terhadap Direktur Zhang. Sambil mengatakan itu, Wanyan Kangda seperti anjing yang menjilat dan menggonggong beberapa kali. Bagi Wanyan Kangda, dia tampaknya bersedia menyenangkan Howard Zhang dan menyelamatkan hidupnya saat ini. Hanya saja serangkaian tindakan Wanyan Kangda jatuh ke mata Jin Wan'er dan Shen Junhao. Bagaimanapun, yang telah hilang dari Wanyan Kangda bukan hanya kelangsungan hidup 6 keluarga, tetapi juga keuntungan dan martabatnya sebagai seorang manusia. Tentu saja, saat ini, Howard Zhang tidak menyukai perilaku Wanyan Kangda. Dia hanya mendengus dan mengabaikan Wanyan Kangda, yang tidak sabar untuk menunjukkan kesetiaannya. Saat ini, Howard Zhang hanya mengalihkan pandangannya ke Shen Junhao dan keluarga Tuo Buhua, sekarang Xiao Hongfei dan Yan Nangui sudah mati di antara 6 keluarga di Kerajaan Utara. Keluarga Jin dan keluarga Wanyan juga telah menyetujui permintaanku. Shen, sekarang hanya tinggal 2 keluargamu yang tersisa. Dari mana kamu memilih? Shen Junhao, dengan senyum tak berdaya, mendesah, Direktur Zhang bercanda. Apakah ada ruang untuk pilihan sekarang? Setelah hening sejenak, Shen Junhao melanjutkan, meskipun aku sudah tua, aku tidak ingin mati, jadi aku hanya bisa menyetujui permintaan Direktur Zhang, bubarkan pengawal keluarga Shen kita, dan buat mereka menjadi orang biasa. Setelah jeda dalam suaranya, Shen Junhao tiba-tiba mengubah suaranya dan berkata, hanya saja saya harus meminta nasihat kepada Direktur Zhang. Tuan Shen, tolong katakan saja.
Selain menjadi 6 gerbang kerajaan utara, keluarga Sen memiliki banyak bisnis yang sah. Semuanya masuk akal dan legal. Saya tidak berpikir pedang biru akan menasionalisasikannya, bukan. Howard Zhang menyipitkan matanya dan tertawa diam-diam di dalam hatinya. Dia berkata dengan nada meremehkan, kapan lelaki tua itu masih memikirkan hal-hal di luar tubuhnya. Meskipun dia sangat diejek dalam hatinya, Howard Zhang masih menggelengkan kepalanya ke arah Sen Junhao dan berkata, Tuan Sen, jangan khawatir. Selama bisnis keluarga Sen, termasuk kalian semua di sini, masuk akal dan legal, pedang biru saya tidak akan mengganggunya. Anda dapat terus menjadi pebisnis Anda dengan tenang. Setelah mendapat jawaban seperti itu dari Howard Zhang, Sen Junhao merasa lega dan menganggukkan kepalanya dan berkata, itu bagus, itu bagus. Jika seperti ini, Anda dapat yakin. Sambil berbicara, Sen Junhao menundukkan kepalanya, tetapi matanya tiba-tiba tersenyum aneh. Hari ini, 5 dari 6 keluarga di Kerajaan Utara telah menyerah. Tentu saja, keluarga Tuo Buhua yang tersisa tidak bisa menjauh. Setelah sikap Sen, keluarga Tuo Buhua segera menyetujui permintaan Howard Zhang. Pada titik ini, kekacauan di kota Fengtian juga berakhir total. Yang tidak diketahui Howard Zhang adalah bahwa meskipun situasi Fengtian sudah berakhir, pedang biru itu hanyalah awal dari pertempuran besar seluruh kerajaan utara malam ini.